Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Nah, pada video ini kita akan bahas satu saham dengan harga seratusan rupiah. Saham ini menarik karena membagi dividen sekitar 9% dalam satu tahun. Selain itu, labanya mengalami peningkatan, tapi di saat yang sama harganya malah turun 48%. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas saja. Tapi sebelum itu, selalu ingat bahwa pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Oh iya, sebelum lebih lanjut, saya mau infokan bahwa di akhir video nanti akan ada kesimpulan yang saya sampaikan. Apakah dengan harga saham saat video ini dibuat, saham ini menarik untuk dibeli atau tidak? Untuk itu, nonton video ini hingga selesai ya. Nah, pada saat ini kita akan membahas saham Dimas atau PT Pura Delta Lestari. Saham ini merupakan salah satu pengembang properti yang mana bergerak di bidang penjualan real estate. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa salah satu proyek perseroan adalah Kota Delta Mas, kota industri kombinasi yang mandiri. Kemudian kita lihat dari komposisi pemegang sahamnya. Mayoritas saham perusahaan dimiliki oleh pemegang mayoritas, yaitu PT Sumber Aros Mulia dan Sojitz Corporation, dan hanya 17% saja saham yang ada di masyarakat. Selain itu, top manajemennya punya saham perusahaan meskipun hanya satu orang saja. Berikutnya kita lihat dari probabilitas kenaikan harga setiap bulannya. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa mayoritas saham Dimas mengalami peningkatan harga di bulan Oktober. Dari 8 tahun terakhir, 6 kali terjadi kenaikan di bulan Oktober dan hanya 2 kali saja yang terjadi penurunan. Nah, sebaliknya, di bulan Mei, saham ini cenderung mengalami penurunan harga, di mana dari 8 tahun terakhir, 6 kali mengalami penurunan dan hanya 1 kali saja yang mengalami peningkatan. Nah, bagaimana dengan bulan Desember ini sendiri? Teman-teman bisa melihat bahwa saat video ini dibuat, harga saham Dimas masih turun sekitar 3% di tahun 2022 ini. Tapi hal itu cukup wajar, mengingat probabilitas kenaikan di bulan Desember hanya 25% saja, alias tidak terlalu besar. Oke, selanjutnya mari kita lihat dari laporan keuangan Q3 2022. Perusahaan punya total aset sebanyak 6,8 triliun yang mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Jika kita amati lebih lanjut, mayoritas aset perusahaan berasal dari pos persediaan, baik itu aset lancar maupun aset tidak lancar, keduanya memiliki komponen persediaan yang sangat besar. Nah, menariknya, perusahaan juga memiliki saldo kas yang melimpah, yaitu sebanyak 1,1 triliun rupiah. Selanjutnya kita lihat dari jumlah liabilitasnya. Perusahaan punya liabilitas sebanyak 876 miliar yang naik dari tahun sebelumnya. Di sini kita bisa melihat bahwa mayoritas liabilitas perusahaan berasal dari komponen liabilitas kontrak sebanyak 584 miliar. Nah, ada yang menarik di sini. Dengan total liabilitas sebanyak 876 miliar, perusahaan punya saldo kas 1,1 triliun. Artinya, perusahaan bisa melunasi seluruh liabilitasnya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Kemudian kita lihat dari komponen ekuitasnya. Perusahaan punya ekuitas sebanyak 5,9 triliun yang naik dibanding tahun sebelumnya. Tapi sayangnya, mayoritas ekuitas perusahaan masih berasal dari modal ditempatkan dan di store sebanyak 4,8 triliun. Artinya perusahaan belum bisa menghasilkan saldo laba yang signifikan sehingga melampaui modal yang ditempatkan dan di store. Tapi uniknya di sini, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya mengalami peningkatan yang signifikan. Dari 137 miliar naik menjadi 782 miliar di tahun 2022. Kemudian kita lihat dari sisi laba ruginya. Perusahaan belum mampu menghasilkan peningkatan pendapatan di tahun 2022 ini.
kita bisa melihat bahwa pendapatan sebanyak 1,2 triliun di tahun 2022 ini lebih kecil dibanding pendapatan tahun 2021-nya. Tapi menariknya, perusahaan juga mampu menghasilkan efisiensi biaya, di mana beban pokok pendapatannya turun cukup signifikan dibanding tahun 2021. Hal itulah yang menyebabkan laba kotornya mengalami peningkatan dari 739 miliar naik menjadi 881 miliar di tahun 2022. Kemudian kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Nah, dengan penurunan beban pokok pendapatan, ternyata perusahaan mampu menghasilkan kenaikan laba di tahun 2022 ini sebanyak 768 miliar rupiah untuk pencapaian sampai Q3 2022. Jadi teman-teman harus ingat bahwa peningkatan laba di tahun 2022 ini lebih disebabkan karena penurunan beban pokok dan bukan kenaikan pendapatan usahanya. Selanjutnya kita bahas dari historical laba atau EPS. Teman-teman bisa melihat bahwa laba perusahaan cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Di tahun 2019 dan 2020 cenderung stabil, tapi mengalami penurunan di tahun 2021. Meskipun di tahun 2022 ini mengalami peningkatan, tapi kenaikannya belum sebanding dengan pencapaian laba di tahun 2019 dan 2020. Berikutnya kita lihat dari historical dividennya. Saham Dimas ini merupakan salah satu saham yang cukup menarik dari aspek dividennya. Teman-teman bisa melihat bahwa perusahaan konsisten membagi dividen setiap tahun, di mana pada tahun 2021 dan 2022, saham ini membagi dividen sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Nah, dengan harga yang hanya Rp158, mungkin aspek ini cukup menarik bagi teman-teman sekalian. Selanjutnya mari kita lihat dari aspek valuasi dan rasio keuangannya. Perusahaan punya PER 7 kali dengan PBV 1,2 kali. Artinya, dengan harga saham Rp158, saham ini dijual lebih mahal dari modal per lembarnya dengan angka Rp124. Nah, di sisi lain, dividennya cukup menarik dengan yield yang sangat besar, yaitu sekitar 9,4%. Kemudian bagaimana dari sisi rasio keuangannya? Perusahaan punya ROE 17% dengan NPM 61%. Tapi teman-teman harus ingat bahwa hal ini disebabkan karena penurunan beban pokok dan bukan karena kenaikan pendapatan. Dan hal menarik yang Dimas miliki adalah debt to equity rasionya. DER-nya sangat rendah, di mana teman-teman bisa melihat tadi bahwa total liabilitasnya jauh lebih kecil dari saldo kasnya. Artinya perusahaan bisa melunasi seluruh hutangnya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah historical PBV. Dari historical PBV 3 tahun terakhir, angka PBV saat video ini dibuat bisa dikatakan masih murah karena masih lebih rendah dari rata-rata PBV 3 tahun terakhirnya. Teman-teman bisa melihat bahwa angka PBV di tahun 2022 ini berada dekat dengan minus 2 PBV standard deviation-nya. Artinya bisa dikatakan rendah jika dibandingkan historical PBV 3 tahun terakhirnya. Kemudian kita lihat dari historical harga sahamnya. Di sini bisa kita lihat bahwa dalam 3 tahun terakhir, harga saham Dimas sudah turun 48%, dan di tahun 2022 ini sendiri masih turun 17%. Apakah itu merupakan suatu kesempatan? Oke, ini pendapat saya pribadi. Dengan harga 158 saat video ini dibuat, saham Dimas masih menarik untuk dibeli. Tapi teman-teman harus ingat bahwa ini bukan rekomendasi dan hanya asumsi saya pribadi. Bisa benar, bisa juga salah. Untuk itu teman-teman harus tetap mempertimbangkan kemungkinan kerugian yang akan dialami. Jadi pastikan teman-teman menganalisa lebih jauh sebelum memutuskan untuk membeli saham ini. Ingat, kerugian teman-teman tanggung sendiri ya. Disclaimer on. Oke, sekian pembahasan pada video ini dan semoga ada informasi baru yang bisa teman-teman dapatkan. Thank you.